penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas dapat diimplementasikan dengan melakukan pemberdayaan sebagai berikut. 1. Mengutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya. 2. Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri, dan mengoptimalkan segala potensi untuk hidup dan berperan secara luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya. Yang keempat, mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya, baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya. Yang kelima, menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun lembaga. 6. Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya. Keberpihakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia agar bisa unggul dan berdaya saing, termasuk upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Hal tersebut terlihat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan benar saja, saat ini kita dapat menyaksikan para kaum difabel turut serta dalam berbagai macam kegiatan publik seperti festival olahraga disabilitas, juga olimpiade. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, ada banyak sahabat dikisahkan yang mengalami disabilitas dan diabadikan dalam Al-Quran. Misalnya surat Abasa, suatu ketika baginda Rasulullah SAW dihadapkan dengan situasi yang pelik, di mana beliau sedang berdakwah pada kaum kafir, tetapi ada seorang muslim yang menghampirinya untuk diajarkan agama Islam lebih dalam. Dapat dibayangkan ketika seorang kepala negara, Nabi Muhammad, sedang berbicara masalah kenegaraan bersama pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian datang seorang difabel menghampiri Rasul dengan maksud ingin mendapat bimbingan keislaman dari Rasulullah. Sekilas yang dilakukan merupakan perbuatan tidak terpuji, namun hal itu wajar karena ia adalah seorang yang tak dapat melihat. Beberapa saat beliau tak telah mendapat perhatian dari Nabi Muhammad. Akhirnya Allah menegur Rasul melalui turunnya wahyu surat Abasa pada bunyi ayat Abasa wa tawalla. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Anja al-A'na, seorang tunanetra, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum,
mendatanginya. Apakah usaha Abdullah ibnu Ummi Maktum sampai di situ? Tentu saja tidak. Pemahamannya terhadap agama tidak menyurutkan tekad dan semangatnya untuk berjuang di jalan Allah. Dia berpikir untuk bisa menyertai Rasulullah berperang di medan perang, tetapi keterbatasan fisik tidak memungkinkan baginya untuk ikut bersama rombongan Ibnu Ummi Maktum tak habis akal. Ia berinisiatif untuk menggunakan pakaian hitam-hitam dan menyelinap ke medan perang sambil menghambur-hamburkan pasir ke arah musuh. Memang hanya itu kemampuan tempur penyandang tunanetra, tapi dia punya harapan besar menjadi bagian dari junudullah atau tentara Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita termotivasi dengan kisah Ibnu Ummi Maktum dan menjadikan renungan bersama untuk kebersamaan dan persaudaraan. Sebab Allah tidak memuliakan hambanya karena kesempurnaan fisiknya, melainkan karena takwa dalam dirinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma